adalah memang setiap kehidupan itu tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda miliki pasti akan berpisah. Famad dunya bibagiyatin walakin nufariquha bimautin wa intiqali. Dunia ini tidak kekal, tapi dunia ini pasti akan kita berpisah dengan kematian dan pindah alam. Tapi yang jelas, dalam kehidupan di dunia ini, Allah jadikan harta dan anak kita menjadi penghias kehidupan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah hiasan kehidupan dunia. Itu yang memang selalu dipamerkan oleh manusia. Harta dan anak-anak. Rumahku, tanahku, kendaraanku, istanaku. Begitu juga anakku, titelnya, anakku, kesuksesannya, itu yang dibangga-banggakan. Tetapi bukan itu inti kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat, yang kekal dan yang baik, khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu adalah lebih baik, lebih bagus ganjarannya di sisi Tuhan kamu, dan cita-cita yang lebih baik yang kamu bisa raih nantinya. Gambarannya begini ya ikhwani. Sebagian ulama mengatakan begini, lau kanatid dunya dhahaban yafna wal akhirah khazafan yabqa lakana khazafun yabqa ahaqqa an takhtara min dhahabin yafna wa kaifa wal amru bil akas. Kalau seandainya dunia ini adalah emas dah nilainya, cuma nggak kekal. Gambarannya, saya kasih kamu mobil emas cuma 2 menit ya, setelah itu saya ambil lagi. Saya kasih kamu piring emas ya, tapi 5 menit saya ambil lagi. Dengan misalnya khazaf, kreweng kalau bahasa Jawanya, sesuatu yang dibuat dari tanah, piring, cangkir, tapi milik kamu untuk seterusnya. Maka yang menjadi milik kamu untuk seterusnya, walaupun itu berupa kreweng, berupa tanah, itu lebih kamu raih, lebih kamu senangi daripada emas tapi hanya sementara. Tapi urusannya berbalik, saudara. Dunia ini tanah. Fama fawqat turabi turabu. Di atasnya tanah ini semuanya asalnya tanah. Walaupun jasad kita adalah tanah, bangunan ini tanah, semuanya dari tanah. Mobil yang mewah pun itu asalnya platnya semuanya dari tanah. Fama fawqat turabi turab, bakalnya akan menjadi tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena itu al-baqiyatus shalihat itu adalah lebih baik yang harus kita cari, yang raih. Apa itu al-baqiyatus shalihat?
Ada menyatakan al-baqiyatus shalihat, yaitu bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada riwayat yang lain ditambah dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan terlalu berfikir dengan dunia dan anak-anak lupa dengan zikir. Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Nanti di akhirat baru tahu nilainya. Itu lebih baik daripada sibuk untuk itu semuanya. Ada menyatakan al-baqiyatus shalihat jami'u anwa'it ta'at. Segala bentuk perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai sibuk ngurusi anak, memanjakan anak, sibuk ngurusi harta, lupa baca Quran, lupa beribadah, lupa qiyamul lail, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hei orang yang beriman, jangan membuat kamu lalai. Kesibukan kamu ngurusi harta, memanjakan kamu kepada anak, cintanya kamu kepada anak daripada berzikir kepada Allah. Sampai dengan segala cara, yang penting kaya, sampai dengan memanjakan anak dengan segala macam hiburan. Walaupun dalam bentuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan. Siapa melakukan itu akan rugi. Kenapa? Hartanya akan menyebabkan dia sengsara di akhirat, anak-anaknya juga akan menyebabkan dia diadab di neraka. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak itu hiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus shalihat minal mal wal banin khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak itu hiasan kehidupan dunia. Tetapi kalau dijadikan harta itu kekal dan baik, anak-anak dijadikan kekal dan baik, itu adalah lebih bagus nanti di akhirat ia dapatkan. Artinya harta Anda yang ada di diri Anda itu akan habis. Harta Anda yang menjadi amal soleh itu akan kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang menjadi milikmu itu akan habis. Apa yang kamu serahkan sama Allah itu akan kekal sampai ada di akhirat. Jadikan al-mal, harta kamu, kekal. Sedekahkan, berikan kepada orang yang muhtajin, yang memerlukan. Kata Nabi, halakal mukthiruna wa rabbil ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, celaka orang yang banyak harta. Illa man qala hakada wa hakada wa hakada. Kecuali kalau begini sifatnya, kasih sana, kasih sini, kasih sana, kasih sini. Wal banun, harta anak juga demikian, jadikan kekal. Bagaimana jadikan anak yang soleh? Sekalipun meninggal dunia, anak selalu mendoakan dia. Sekalipun anaknya meninggal dunia, mendidik cucunya menjadi anak yang soleh, juga mendoakan orang tuanya. Terus demikian. Kenapa? Karena anak yang soleh itu manfaatnya tidak berhenti, saudara. Bahkan sampai ada di akhirat akan menjadi saksi atas kebaikan orang tuanya nantinya. Masya Allah. Karena itu jangan kita berharap muluk-muluk di atas dunia ini. Akhirnya muluk nggak bisa turun nanti. Berharap di atas dunia, harta jadikan amal soleh. Yang kedua, anak jadikan anak yang soleh. Sehingga Anda tidak akan kecewa nanti. Ada di akhirat pun Anda akan menjadi saksi harta Anda menjadi perbuatan yang baik, dan anak-anak Anda menjadi saksi menjadi atas tarbiyah Anda, pendidikan Anda nantinya. Ya ikhwani, ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang berbuat kebaikan sekecil seberat debu pun akan ia saksikan.
hasilnya. Dan siapa orang yang berbuat kejelekan sekecil debu pun akan ia juga saksikan hasilnya. Ayyarahu fid dunya wa fil barzakh wa fil akhirah. Ia akan menyaksikan hasil perbuatannya baik atau tidaknya sekecil apapun di dunia, di barzakh dan di akhirat. Kalau ada di dunia hasilnya, saudara, setiap Anda melakukan kebaikan, maka akan dibalas kebaikan itu oleh Allah sesuai dengan kebaikan kamu, bahkan lebih. Al jaza'u bijinsil amal. Kalau Anda sering menolong orang, Anda akan selalu ditolong oleh Allah, mungkin langsung dari Allah, mungkin lewat orang di sekitar Anda menolong Anda. Kalau Anda sering menunaikan hajatnya, menyelesaikan hajatnya manusia, hajat Anda juga akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kalau Anda banyak bersedekah, Anda akan diganti hartanya oleh Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun kebaikan Anda yang Anda lakukan di atas dunia, Anda akan nampak hasilnya. Begitu juga perbuatan jelek manusia di atas dunia akan disaksikan kejelekan itu di dunia ini. Bagaimana Allah menjadikan orang-orang yang jelek dibenci oleh manusia. Bagaimana mereka tadi itu kalau mati tidak ada satupun yang menangis, malah tertawa dan merayakannya. Bagaimana di atas dunia mungkin dia tadi itu kena penyakit, mungkin dia kena bala, mungkin dia tadi itu diserang, mungkin dia itu berapa banyak pembunuh akhirnya dibunuh, berapa banyak pencuri akhirnya habis hartanya dicuri, ditipu, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu hati-hati dalam berbuat. Kalau sudah mati orang yang berbuat baik, yutasawwaru a'maluhu fi suratin hasanatin tu'anisuhu fi qabrih. Amal-amal kebaikannya di atas dunia, salatnya, qiyamul lailnya, zikirnya, sedekahnya, sabarnya, ridhonya akan dijadikan manusia berbentuk manusia yang sangat bagus, yang melayani dia dan menghibur dia ada di kuburannya sampai di hari kiamat. Sebaliknya orang yang berbuat jelek akan dibentuk a'maluhu tutasawwar fi suratin qabihatin tu'dhihi fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Akan dibentuk amal-amalnya yang jelek dengan gambar yang sangat mengerikan dan menyeramkan yang akan mengganggu dia di kuburannya sampai di hari kiamat. Akan ia saksikan khairnya atau syarnya ada di barzakhnya. Dan nanti di hari kiamat juga demikian. Orang yang berbuat baik di atas dunia akan ia saksikan kenikmatan yang abadi di surga. Orang yang berbuat jelek akan ia rasakan adab yang pedih ada di neraka. Walhamdulillah, akhina Umar telah melakukan kebaikan itu di atas dunia. Bagaimana dia menjadikan tempat ini menjadi baqiyatus shalihat insyaallah. Berpuluh-puluh orang, mungkin beratus-ratus orang yang belajar menggali ilmu ada di sini. Dan bagaimana masjid ini akan menjadi baqiyatus shalihat bagi almarhum. Dan bagaimana juga membentuk anak-anaknya yang semuanya muta'allimin, yang semuanya mereka itu belajar ilmu agama, yang insya Allah termasuk bagian daripada baqiyatus shalihat. Belum lagi bagaimana yang ada di luar sana dakwahnya pada setiap malamnya keliling ada di daerah-daerah pelosok yang ada di sana, insya Allah akan menjadi al-baqiyatus shalihat. Nah, karena itu giliran orang seperti kita ini yang harus mikir apa yang akan kita bawa setelah kita mati, dan bagaimana nasib anak-anak kita kalau sudah mati. Sudah kita bekali ilmu anak kita, sudah kita wasiat kepada anak kita bagaimana mendoakan kita kalau kita sudah min ahlil kubur. Sudah kita ajari anak kita istiqomah salat berjamaah.
sudah kita tarbiyah anak kita untuk istiqamah membaca Al-Quranul Karim. Kif kalau sudah dia mayit, mau baca apa nanti anaknya kalau tidak dipersiapkan? Mau menyaksikan apa daripada amal perbuatannya ya ikhwani? Kemudian apa yang kita tinggalkan kalau kita mati? Sudah kita tinggalkan tempat untuk ibadah, sudah kita tinggalkan tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya fitnah yang kita tinggalkan? Harta anak kita akan menjadi fitnah ya ikhwani kalau tidak antum perhatikan, antum tidak arahkan kepada Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Berapa banyak karena harta. Satu saudara kejam, saudara, sadis, tidak ada rahmah bahkan kadang-kadang. Berapa banyak karena harta ya ikhwani. Ternyata anak tidak sukses, harta orang tuanya hanya dibuat untuk narkoba, hanya dibuat untuk minuman keras dan berjudi. Karena itu jangan lupakan, mulai dari sekarang kita harus tarbiyah anak kita untuk menjadi baqiyatus shalihat. Harta kita harus program untuk menjadi al-baqiyatus shalihat. Mudah-mudahan insyaallah semua amalnya Al-Habib Umar diterima oleh Allah, dan semua majlis-majlisnya insyaallah bisa dipegang oleh anak-anaknya, insyaallah diteruskan oleh anak-anaknya insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah pondok ini akan bisa melahirkan murid-murid yang manfaat dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya dibuka hati kita sehingga bisa mempersiapkan untuk masa depan kita mati dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Dan mudah-mudahan ketika Allah takdir ajal merenggut kita, anak kita insyaallah tetap menjadi anak yang saleh, akidah mereka menjadi akidah yang sahihah, tetap mengikuti jalur dan jejak as-salafuhum as-salihin. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita cinta kepada mereka, nanti di hari kiamat insyaallah nuhsyar ma'ahum, akan dikumpulkan bersama mereka. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Atas nama keluarga almarhum ila rahmatil hayyil qayyum Al-Habib Umar bin Abu Bakar Al-Muhdhar mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Keluarga memohon maaf jika dalam penghormatan ada di saat ini ada kekurangan kepada Anda. Pasti ada kekurangan. Keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah yang termaksimal yang diusahakan oleh keluarga, dan mohon doa selalu untuk almarhum dan juga keluarga almarhum. Mudah-mudahan insyaallah tetap istiqamah, dan bagi murid-murid almarhum tetap insyaallah majelisnya, kemudian rutinannya, kemudian pondoknya tetap berjalan insyaallah, dan insyaallah kerjasama dengan kita untuk seterusnya. Biqudratillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.